Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Menurut pendapat admin ya Sob, untuk pembalap Indonesia yang diorbitkan ke ajang balapan Eropa ataupun sudah menjalani balapan di Eropa ya Sob, di dalam program Road to MotoGP di musim balap 2025 ini, menurut admin, kekhawatiran terbesarnya bukanlah terletak kepada Veda Ega Pratama, melainkan terletak kepada Muhammad Tjandra Ramadipa. Nah, kenapa admin bisa berpendapat bahwa kekhawatiran terbesarnya itu terletak kepada Muhammad Tjandra Ramadipa? Alasannya ya Sob, karena kalau kita melihat penampilan dari Veda yang sebelumnya di tahun 2024 sudah terlebih dahulu balapan di program Road to MotoGP di ajang balapan Eropa, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di tahun perdananya di tahun 2024, Veda secara mengejutkan bisa menunjukkan penampilan yang impresif sebagai seorang rookie di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan lagi memang karena Veda diorbitkan ke ajang balapan Eropa pada musim 2024 ya Sob, tentunya karena prestasi Veda yang cukup impresif juga di ajang balapan Asia Talent Cup. Veda di tahun 2023 menjadi juara di ajang Asia Talent Cup, overall champion. Selain menjadi overall champion, pencapaian Veda juga di tahun 2023 di ajang Asia Talent Cup cukup spesial juga ya Sob. Dari 12 kali balapan di ajang Asia Talent Cup di tahun 2023, 9 kalinya Veda itu berhasil meraih podium tertinggi. Luar biasa kan Sob, 9 kali dari 12 kali balapan Veda itu berhasil mengalahkan pembalap-pembalap Jepang yang di tahun 2023 terus mengongkong Veda untuk bisa mengalahkan Veda di ajang balapan Asia Talent Cup. Tetapi kita melihat bagaimana mentalitas Veda yang pada akhirnya membuat Veda mendominasi ajang Asia Talent Cup di tahun 2023. Nah, dari penampilan impresif Veda di Asia Talent Cup tersebut, akhirnya Veda mendapatkan orbitan ke ajang balapan Eropa, yaitu di program Road to MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup. Yang sebenarnya Veda juga diprioritaskan untuk mengikuti ajang balapan Junior GP. Namun, karena masalah regulasi batas usia yang pada saat Veda balapan di Red Bull Rookie Cup di tahun 2024 kemarin ya Sob, usia Veda itu masih 16 tahun. Veda ini tanggal kelahirannya itu adalah di bulan November, sehingga pada saat Veda balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024 di akhir tahunnya ya Sob, di akhir musimnya Veda baru berusia 17 tahun, sehingga sulit bagi Veda pada tahun 2024 untuk ikut serta pada ajang balapan Junior GP. Jikapun Veda diikutkan ke ajang balapan tersebut, tetap harus menunggu Veda itu berusia 17 tahun ya. Tidak mungkin ya Veda menunggu balapan di Junior GP itu di bulan November, di ronde terakhirnya. Tentu saja sangat rugi bagi Veda. Oleh karena itu, baru di tahun 2025 ini Veda diorbitkan juga ke ajang balapan Junior GP. Jadi langsung dua ajang balapan sekaligus yang diikuti oleh Veda, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang balapan Junior GP. Dan kembali lagi ya Sob, tadi kenapa Veda diorbitkan ke ajang balapan Eropa, ini karena penampilan yang impresif yang ditunjukkan oleh Veda. Bahkan keraguan yang sempat kita tujukan kepada Veda, ya bukan kita, mungkin beberapa Sobat Balap Mania lah ya, atau beberapa orang yang berpendapat pada tahun 2024 yang meragukan penampilan Veda di ajang balapan Eropa. Walaupun Veda sudah bisa mendominasi ajang balapan Asia Talent Cup, tapi lawan Veda itu paling beratnya adalah pembalap dari Jepang. Sehingga ketika Veda naik ke ajang balapan Eropa dengan lawan-lawannya dari Eropa, kemudian dari Spanyol yang merupakan pembalap yang cukup kuat kalau dikenal ya, untuk pembalap dari ajang balapan Grand Prix hingga ajang balapan program Road to MotoGP, memang biasanya itu pembalap Spanyol lah yang dikenal sebagai pembalap yang sering mendominasi ataupun pembalap yang cukup kuat di ajang balapan tersebut. Oleh karena itu, ketika Veda naik ke ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, ada sedikit keraguan bahwa Veda akan cepat bisa mendapatkan hasil yang baik di tahun perdananya. Dan apalagi pada saat ronde ke-1 kita melihat Veda tidak mendapatkan hasil yang baik, bahkan Veda sempat terjatuh, sehingga menyebabkan keraguan tersebut semakin muncul lagi ya, keraguan terhadap Veda ini. Namun Veda membuktikan dari ronde kedua, di race keduanya, dan kemudian di ronde ketiga, di situ Veda mulai menunjukkan bagaimana cepatnya proses adaptasi yang bisa Veda lakukan, dan juga bagaimana segi mentalitas Veda untuk bisa menjabani lawan-lawannya, yang kalau kita bilang secara jam terbang pembalap Eropa apalagi pembalap Spanyol ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan Veda.
Namun Veda tidak gentar sama sekali dan berhasil meraih podium di ronde ketiga. Sorry, bukan di ronde ketiga, tapi di Spielberg. Di Spielberg Austria, Veda berhasil meraih podium. Dan Veda itu mulai menunjukkan prestasi saat ronde ketiga di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dengan selalu bisa menempel barisan terdepan. Namun tentu saja karena masih kurangnya jam terbang dari Veda di ajang balapan Eropa, maka kita melihat untuk Veda ketika balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup masih sesekali agak sedikit kesulitan untuk bisa terus berada di barisan terdepan bersama dengan pembalap-pembalap Eropa. Namun ini tidak membuat keraguan tersebut menjadi semakin memuncak ya, maksud admin ya sob. Jadi ketika Veda sudah mulai menunjukkan kemampuan adaptasinya dari ronde kedua, keraguan tersebut mulai luntur. Dan akhirnya ekspektasi dari pembalap Indonesia di tahun 2025 ini cukup tinggi karena dengan penampilan Veda di tahun 2024 yang bisa bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa di barisan depan dan juga bisa mengalahkan pembalap-pembalap Spanyol di tahun pertamanya, maka ekspektasi tersebut menjadi lebih tinggi, tidak seperti di tahun pertama Veda balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob. Dan akhirnya ekspektasi ini juga ikut serta kepada pembalap yang baru diorbitkan oleh Astra Honda Racing Team, yaitu Muhammad Chandra Ramadipa. Nah, oleh karena itu dari sini admin bisa menyimpulkan kalau di tahun 2025 ini kekhawatirannya itu lebih besar kepada Ramadipa. Secara dari track recordnya ya sob, admin cukup kaget juga di tahun 2025 ini Ramadipa langsung diorbitkan ke ajang balapan Eropa, padahal Veda itu membutuhkan lebih kurang 3 musim. Tahun perdananya Veda itu masih sebagai pembalap wildcard, tahun keduanya Veda balapan di Asia Talent Cup Full Series ya, tetapi hanya menempati posisi 3 besar. Kemudian baru di tahun ketiganya ataupun tahun kedua reguler Veda ya, balapan di Asia Talent Cup, Veda menunjukkan penampilan yang dominan dan akhirnya Veda diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Namun untuk Ramadipa sendiri hanya membutuhkan 2 musim. Itu juga kalau dari segi track recordnya ya sob. Di tahun perdana Ramadipa itu sebagai pembalap wildcard hanya menempati posisi ke-22. Ya, untuk Ramadipa itu sebagai pembalap wildcard di tahun 2023 menempati 2023 ya benar. Di 2023 Ramadipa itu menempati posisi ke-22 di klasmen akhirnya dengan 9 poin. Ya, ini wajar ya karena sebagai pembalap wildcard dan hanya balapan di Mandalika saja pada saat itu sob untuk Ramadipa. Dan di tahun keduanya Ramadipa di tahun 2024 menempati posisi keempat di klasmen akhir dengan 142 poin. Tetapi di tahun 2025 secara mengejutkannya Ramadipa diorbitkan ke ajang balapan Eropa, bahkan menjadi tandem dari Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan juga untuk Ramadipa tidak bisa balapan di Junior GP walaupun secara usia dia mungkin sudah mencukupi ya, karena usia dari Ramadipa terpaut sedikit saja ya dari Veda, tetapi kalau segi jam terbangnya pastinya ini Ramadipa ini masih kalah dari Veda, dimana Veda sudah dari tahun sebelumnya sudah terlebih dahulu mendapatkan pengalaman 1 tahun penuh di ajang balapan Eropa, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Maksud admin 1 musim penuh ya, bukan 1 tahun penuh, tetapi 1 musim penuh reguler balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oleh karena itu jadi belum memungkinkan jika Ramadipa ini langsung melonjak ke ajang balapan Junior GP. Dan untuk Ramadipa ini diikut sertakan pada ajang European Talent Cup terlebih dahulu. Nah, Amin sebenarnya cukup kaget ya kenapa sampai Ramadipa dipilih untuk balap di Eropa, dan ternyata ini karena program terbaru dari Junior Talent Team yang ingin pembalap mereka ini bisa lebih cepat untuk bisa tampil di ajang balapan Grand Prix ya, kalau menurut admin seperti itu. Karena kalau kita lihat memang Honda saat ini sedang berjuang untuk bisa tampil pada performa terbaiknya lagi ya di ajang balapan Grand Prix, yang selama ini kita melihat bagaimana Honda itu kalah dari pabrikan-pabrikan Eropa. Oleh karena itu dari program yang sedang disiapkan oleh Honda, tentu saja mereka juga melihat pengalaman di mana ketika mereka ini tampil bagus di ajang balapan MotoGP, tetapi mereka ini dibantu oleh pembalap dari Spanyol yaitu Marc Marquez yang memang dibina dari ajang balapan Spanyol dan juga ajang balapan Eropa. Oleh karena itu mungkin Honda berpikir ya sob, apalagi dari Honda Asia ya, mereka ini harus menyiapkan generasi-generasi baru yang memang sudah dibina dari Honda. Nah, oleh karena itu untuk Junior Talent Team akhirnya mengikuti program baru di tahun 2025 ini, di mana di tahun-tahun sebelumnya Junior Talent Team ini belum pernah sama sekali mengikut sertakan pembalapnya ataupun pembalap yang memang mereka orbitkan untuk mengikuti ke ajang balapan Eropa European Talent Cup. Biasanya mereka itu langsung ke Junior GP. Nah, kenapa akhirnya Junior Talent Team ini memutuskan mengikuti European Talent Cup ya sob? Ini tentu saja karena
Walaupun sama-sama programnya itu adalah di European Talent Cup, program Road to MotoGP dengan motor yang sama, Honda NSF 250R seperti ajang balapan Asia, tetapi tentu saja level persaingannya lebih tinggi sehingga pembalap yang diikut sertakan ke ajang balapan tersebut akan lebih siap nantinya apa memang mereka ini memiliki potensi untuk diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya ke Moto3 terlebih dahulu ya sob, sehingga nanti ketika pembalap tersebut naik ke level yang lebih tinggi lagi ke Moto2 dan MotoGP, kita akan melihat pembalap tersebut bisa berprestasi dan juga tidak dipandang sebelah mata. Dan karena memang biasanya untuk pembalap Asia apabila sampai ke ajang balapan Grand Prix seringkali masih dipandang sebelah mata. Seperti contohnya Ai Ogura ketika berhasil meraih podium kemarin, bukan meraih podium ya sorry, meraih posisi 10 besar ya, posisi ke-8, malah diragukan karena menggunakan perangkat elektronik yang ilegal ya. Walaupun pada saat itu Ai Ogura memang kedapatan dari mekaniknya ini tidak sengaja ya memasang perangkat elektronik yang belum dihomologasi, tetapi dari segi skillnya ini karena memang Ai Ogura ini memiliki potensi untuk berada di MotoGP. Nah, tetapi masih banyak yang meragukan penampilan Ai Ogura sehingga selalu saja mencurigai ketika Ai Ogura ini mendapatkan hasil yang baik, apalagi meraih posisi 10 besar. Mereka itu lebih berpikir kalau Ai Ogura ini terbantu karena motornya, yaitu Aprilia, motor yang cukup kuat di ajang balapan MotoGP. Ya, kalau misalnya dinilai dari situ, lihat saja ya sob, Ai Ogura ini balapan di tim pabrikan, sedangkan untuk tim pabrikannya sendiri, pembalap utamanya masih kadang finish di bawah Ai Ogura. Oke sob, itu tadi jadi ke Ai Ogura ya malahan. Jadi maksud admin itu seperti itulah gambarannya kenapa akhirnya Junior Talent Team memutuskan untuk mereka itu, kalau dari logika admin ya, mereka memutuskan untuk pembalap dari Asia cepat diikut sertakan pada ajang balapan European Talent Cup. Ini tentu saja karena untuk bisa mendapatkan jam terbang di level yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya ya, adalah pembalap binaan dari Honda yang sudah tidak lagi mengikuti program dari Honda, yaitu pembalap dari Malaysia, Hakim Danis, di tahun 2021 kalau tidak salah ya, 2021 atau 2022. Hakim Danis ini sudah ikut di ajang balapan European Talent Cup yang tidak masuk di dalam programnya Junior Talent Team. Oleh karena itu, ketika balapan di Eropa, Hakim Danis lebih memutuskan untuk mengikuti program dari SIC, Sepang International Circuit, dan juga bekerja sama dengan Zulfahmi Khairuddin. Jadi memang Zulfahmi Khairuddin ini adalah mantan pembalap dari Malaysia yang membina pembalap-pembalap berpotensi dari Malaysia untuk mengikuti jenjang yang lebih tinggi di Eropa. Karena tentu saja pengalaman dari Zulfahmi ini tidak bisa dibohongi ya. Ketika balapan di Moto3 dia sudah tahu bagaimana persaingan dari pembalap-pembalap Eropa dan juga pembalap dari Spanyol. Oleh karena itu, dari situ akhirnya Hakim Danis mengikuti ajang balapan European Talent Cup tetapi tidak dengan binaan dari Honda Asia. Dan baru di tahun ini mungkin ya Junior Talent Team akhirnya terbuka matanya untuk bisa mendapatkan jam terbang yang lebih tinggi dari pembalap-pembalap binaan Honda Asia. Dan di tahun ini akhirnya Ramadipa dan Dakuigan lah yang terpilih untuk mengikuti ajang balapan tersebut sebagai ajang balapan perdana dari program Junior Talent Team di tahun 2025 ini. Namun prestasi dan juga track record dari Ramadipa di Asia Talent Cup, hal inilah yang jadi sedikit membuat kekhawatiran untuk Ramadipa di tahun 2025 ini. Apakah ekspektasi yang cukup tinggi karena tadi sebelumnya ya Veda sudah menunjukkan penampilan yang luar biasa di tahun 2024 sehingga menyebabkan ekspektasi kepada pembalap Indonesia ini menjadi lebih tinggi di tahun 2025 ini hingga akhirnya membuat tentu saja ekspektasi kepada Ramadipa juga menjadi lebih tinggi. Nah, dari sini mungkin admin ingin sedikit memberikan gambaran agar kita jangan terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi, bukan meremehkan ya sob, tetapi ini tentu saja karena dari track record yang diraih oleh Ramadipa sebelumnya, di mana di Asia Talent Cup Ramadipa ini secara penampilannya cukup baik. Jadi Ramadipa ini menempati posisi keempat, tetapi posisi keempat tersebut untuk bisa bersaing di level Eropa tentu saja masih cukup sulit ya sob, karena level persaingan di Eropa tentu saja lebih ketat lagi. Dan di sini juga menurut admin dari Junior Talent Team juga tidak memiliki ekspektasi yang terlalu berlebihan kepada Ramadipa dan juga Dakuigan. Hal inilah kenapa mereka akhirnya memutuskan memilih Ramadipa dan juga Dakuigan. Bahkan Dakuigan sendiri untuk segi track recordnya masih jauh di bawah dari Ramadipa. Kemarin Dakuigan juga masih balapan di Asia Talent Cup di tahun ini ya, kemarin di Losail Qatar. Kita melihat
bagaimana Daikuigan ini memang bisa bersaing di barisan depan tetapi masih kalah dari pembalap Jepang, dan juga gapnya juga cukup jauh ya, gap saat finishnya ini. Oleh karena itu menurut admin dari Junior Talent Team ini bukan terfokus kepada prestasi yang harus diraih oleh pembalap mereka di musim perdana balapan di European Talent Cup, melainkan bagaimana proses adaptasi, proses pengenalan, dan juga proses mereka ini bisa melakukan balapan ya di ajang European Talent Cup. Sehingga untuk Ramadipa dan juga Daikuigan di tahun ini lebih difokuskan ke masalah adaptasi, baru nanti di tahun 2026 nanti ya sob. Disitulah mereka akan dilihat untuk prestasinya, apakah mereka ini bisa bersaing ataupun bisa dipertahankan untuk mengikuti ajang balapan European Talent Cup, dan nantinya bisa naik lagi level ke yang jenjang yang lebih tinggi yaitu Junior GP. Tetapi kalau di Red Bull MotoGP Rookie Cup-nya sendiri, Ramadipa dan juga Veda sudah menjadi tandem di tahun 2025 ini sob, dan situ juga menjadi kekhawatirannya karena pastinya ya ketika nanti Ramadipa tidak bisa mengimbangi Veda, ataupun ya kita berharap saja ya untuk Veda bisa tampil baik juga di tahun ini, tetapi tadi ya kalau secara logikanya takutnya Ramadipa ini tidak bisa mengimbangi pembalap Indonesia seperti Veda di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang sudah terlebih dahulu mendapatkan pengalaman balapan di ajang balapan tersebut, maka nanti banyak sekali yang menghujat Ramadipa. Oleh karena itu kita harus lihat dulu track recordnya, dan di sini menurut admin di tahun perdana dari Ramadipa janganlah kita berekspektasi yang terlalu berlebihan. Setidaknya Ramadipa bisa beradaptasi dulu di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga ajang balapan European Talent Cup. Nah jadi itulah dia sob, kenapa menurut admin di tahun 2025 ini kekhawatiran terbesarnya itu terletak kepada Ramadipa, karena tadi ekspektasi yang cukup tinggi dari prestasi Veda di tahun sebelumnya sehingga menyebabkan Ramadipa terikut juga dalam hal tersebut, dan akhirnya ekspektasinya menjadi cukup tinggi juga untuk Ramadipa, padahal baru di tahun ini, di tahun 2025 Ramadipa diorbitkan ke ajang balapan Eropa di program Road to MotoGP yang sebelumnya hanya mengikuti ajang balapan di Asia dan juga ajang balapan di Thailand. Oke sob, jadi menurut admin seperti itu ya sob. Dan mungkin sekian dulu lah pembahasan dari admin di video kali ini. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena tentu saja admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.